di sini Mas Martin mengambil sampel mata air maupun sampel sumur serta baku mutu. Nah, itu semisal kalau kadar CR-nya itu dia tidak melebihi batas maksimum maupun minimum pada batas baku mutu dari untuk air bersih. Saya langsung ke pembahas satu. Daerah penelitian saudara kan dekat sama pantai. Tapi kalau saya rasa, sepengetahuan saya, kalau buat Minum ataupun mandi gitu kan. pada daerah sana itu sumber airnya itu tidak langsung. Nah, mungkin untuk revisinya itu aja. Tambahannya, Terima kasih atas jawabannya Mas Martin. Saya kira cukup Pak untuk jawabannya. Terima kasih Mas Said. Ada CL kenapa nggak diambil sama pengaruh cuaca? Kalau sebenarnya kalau dia mati di daerahnya, oke, dekat laut memang iya dekat, tapi apakah itu secara morfologi bisa berpengaruh atau tidak, kita bisa lihat di elevasinya. Nah, elevasinya ini kan cukup tinggi nih, 300 meter itu. Sementara kalau pengaruh-pengaruh dari air laut itu biasanya sudah hampir sama ketinggiannya atau elevasinya hampir sama. Selain tadi tidak ada di baku mutu ya tadi. Dan memang lokasinya ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh juga. Mungkin kalau ini masih dataran ada pengaruhnya juga. Tapi karena ini sudah di tempat yang lebih tinggi ya, 300 meter lebih gitu kan. Itu untuk masuk pun juga sulit si CL tadi. Terus kemudian cuaca ya pengaruh juga karena ada pengencernya. Kalau ketika musim hujan tentu airnya lebih banyak. Airnya lebih banyak, nanti kandungan yang terlarut di situ kan tentunya akan seolah-olah diencerkan. Jadi ada pengaruhnya. Kalau ditanya pengaruhnya musim ada atau tidak, atau cuaca tadi ada atau tidak, lebih ke ketika hujan sama kemaraunya. Jadi konsentrasinya akan berubah nanti ketika hujan sama kemarau. Mungkin ketika hujan malah ada faktor lainnya, jadi lebih pengotornya lebih banyak daripada ketika kemarau. Tapi kalau melihat kadarnya mungkin bisa jadi tadi lebih rendah karena airnya melarutkan kandungan CA-nya tadi. Ya, kira-kira seperti itulah tambahnya. Oke, saya ke pembahas 2. Mas Zulfikar, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zulfikar sebagai pembahas 2 dari seminarnya Saudara Martin. Yang pertama ini mengoreksi dari draft seminarnya. Itu yang pertama itu ada beberapa dijumpai pemilihan diksi yang kurang tepat. Di bab 2 sampai ke bab 3 itu ada beberapa diksi yang kurang tepat. Contohnya itu kejenuhan air jadi kurang pas untuk pemilihan kata. Jadi yang salah itu adalah kejenuhan, bukan kejenuhan. Terus kemudian untuk penulisan dari Permenkes atau menteri itu harusnya menteri, bukan menteri, kan harus pakai E. Kemudian yang ketiga ada beberapa font dan ukuran dari fontnya itu belum sinkron, jadi ada yang besar ada yang kecil juga. Kemudian dari marginnya itu ada beberapa, tapi tidak semuanya, ada beberapa tadi dijumpai itu ada yang terubah sepertinya ya pada saat di print. Itu untuk yang dari draftnya, sama dari ukuran gambarnya, jadi kurang ada yang tidak konsisten. Kemudian selanjutnya saya ingin mengkoreksi dari petanya, khususnya di peta geomorfologi. Nah itu di keterangan itu asal kars itu maksudnya kan itu kan ada K2 di asal karsnya.
Itu harusnya kan kalau misalkan di satuan geomorfiknya itu cuma ditulis kasnya aja, tidak perlu ditambahin simbol K2 seperti itu, karena K2 itu nanti dia sudah masuk ke subsatuan geomorfik, bukan di geomorfologi utamanya. Di situ mungkin nanti bisa tolong dibenarkan di keterangannya di satuan geomorfologinya, khususnya di morfologi utama. Itu karena ada harusnya kalau mau dikasih simbol itu cuma simbol K aja, karena dia simbol dari KARS. Kemudian yang mau saya tanyakan, dari penelitian Saudara Martin, di antara kedua peta ini, apakah ada yang paling menonjol atau yang paling berkaitan yang mendukung dari datanya Saudara dari kedua peta ini? Apakah dari peta geomorfologi atau peta geologinya, itu yang paling penting untuk mempengaruhi dari penelitian Saudara, terutama untuk kualitas air bersih itu peta apa ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dengan hanya menganalisis dari beberapa kandungan komposisi kimia tadi yang diuji, itu apakah dapat menentukan kualitas air bersihnya? Karena tadi juga belum sempat dijelaskan juga batasan baku mutu air bersih yang layak digunakan itu berapa. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Pak Septian. Oke, terima kasih Mas Zulfikar. Silakan Mas Martin. Jadi dijawab. Mungkin saya izin menanggapi dari pertanyaan yang pertama ya. Lebih penting mana dari peta geomorfo maupun peta geologi yang hubungannya dengan kualitas tanah? Mungkin lebih penting sebelumnya pada analisis kualitas tanah itu lebih dipentingkan. Pertama, kita membuat peta lokasi pengambilan sampel serta lokasi pengamatan. Lalu saya hubungkan dengan peta geomorfo serta peta geologi, ya, di mana ditanya lebih penting mana, menurut saya sangat berkaitan. Di mana ketika saya mengambil geomorfologi pada pengamatan geomorfologi pada analisis dari sumber air, saya itu sangat berkaitan dengan morfologinya. Bisa saja morfologi yang memiliki elevasi yang tinggi, kalau saya hubungkan dengan kadarnya, mungkin saja bisa lebih berbeda dibanding dengan morfologi yang memiliki elevasi yang rendah. Terus secara geologi itu sangat berpengaruh, karena dari secara geologi, misalnya saya kan di daerah KARS. Secara geologi itu bisa menggambarkan juga umur dari suatu batuan atau dari suatu wilayahnya, sehingga kita tahu bisa memperkirakan lama tidaknya air tanah itu mengendap di suatu litologi, sehingga kualitas air tanahnya sangat berpengaruh baik dari kadarnya maupun dari kondisinya. Itu pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Terus yang kedua, kalau ditanya bagaimana dari parameter air tanah yang saya ambil, itu ada batasan maksimumnya atau enggak, gitu ya? Mungkin Mas. Ya, betul. Sebenarnya kalau ditanya, sebenarnya sih sebaiknya di saran tadi saya sudah ucapkan, sebaiknya itu harus disesuaikan dengan alasan pertama saya ngambil kenapa segitu, saya sesuaikan dengan daerah penelitian, juga disesuaikan dengan kondisi. Terus seharusnya kita itu menganalisis kualitas dari air tanah itu menggunakan semua parameter yang ada. Tapi di sisi lain kita harus juga, kalau kita ngambil di daerah yang vulkanik, tentu kita tidak mengambil kesadaran, lebih menyesuaikan saja, mungkin itu jawabannya. Jadi tidak ada batasan dari parameter, tapi alangkah baiknya kita menggunakan parameter-parameter
semua parameternya kita gunakan. Tapi lebih dilihat dari sisi biaya juga kalau kita ngambil semuanya. Mungkin satu lagi bisa tolong dikembalikan ke slide yang ada grafik baku mutunya tadi. Oh, setelah ini. Yang tadi, yang setelah ini. Bukan setelah lagi. Lanjut. Yang grafik tadi, yang di biologi. Kalau nggak salah tadi di biologi ya. Nah, ini kan di sini dijelaskan ini tidak layak. Di sini sampel sumurnya yang oranye ini kan dia di 21-22 tadi ya. Ini apakah ada batasan minimal itu berapa nilai dari yang mungkin diperbolehkan kalau misalkan ada kandungan bakteri E. coli-nya? Ya bisa saja ya. Saya rasa namanya bakteri, saya rasa kalau menurut standar baku mutu maksimalnya 0. Jadi banyak atau tidaknya bakteri itu saya rasa saya tadi udah diberi saran, saya rasa mempunyai cara untuk mencegahnya kembali atau menguranginya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita minum, kita harus merebus hingga mendidih, tapi itu harus sedikit lama ya dibanding dengan air yang mungkin sudah difiltrasi lebih dahulu. Selanjutnya kalau misalnya kita menggunakan filtrasi secara alami yang kita gunakan, misalnya ijuk, batu atau pasir gitu. Nah, selanjutnya kita tampung lagi sehingga dapat mengurangi dari bakterinya. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup kalau dari saya. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Martin. Sudah cukup puas dengan jawaban yang telah diberikan tadi. Saya kembalikan ke Pak Septian. Ya, saya belum nanya puas atau enggak, sudah dijawab ya sudah. Ya. Terima kasih Mas Zulfikar. Pengaruh dari geologi, geomorfo mana yang lebih berpengaruh ya. Sebenarnya yang perlu kita ingat memang geomorfologi penyusunnya salah satunya juga geologi gitu secara lebih detailnya. Dan khusus kalau untuk kualitas air tanah tadi sudah disinggung ya tentang geologinya, seberapa lama air itu kontak atau bersinggungan langsung dengan si geologinya. Makin lama biasanya akan atau harusnya makin mirip sifatnya dengan kondisi geologinya. Kalau di geomorfo mungkin pendekatannya dari keberadaan air tanahnya. Jadi kalau geomorfonya ini daerah misalnya struktural, ini mungkin sulit untuk ditemukan. Nah, ketika masuknya kars ini bisa saja muncul, bisa saja tidak. Karena kalau karsnya kebetulan pas sungai bawah tanah ya ngambilnya harus di sungai bawah tanah. Tapi ini muncul di mata air dan ada sumur ya Mas ya? Saya lupa ya. Satunya itu sumur ya, Mas Martin. Di sumur Pak. Ya, kebetulan bisa diambil sampelnya. Karena kondisi kars kan lebih tidak menentu daripada mungkin di daerah yang sifatnya mungkin fluvial gitu ya, yang lebih mudah dicari, atau yang vulkanik, yang dataran di kakinya atau lereng bawahnya. Kemudian parameter tadi disampaikan, ya kalau idealnya memang sesuai dengan baku mutunya. Misalnya parameternya ada 20 sekian, itu ya sebenarnya itulah yang dipakai nantinya untuk mengetahui sebenarnya apakah kualitasnya ini benar-benar layak minum atau tidak. Cuman karena memang ada keterbatasan dan lain sebagainya, kita ambil yang persyaratannya lebih berat. Salah satunya adalah bakteri. Bakteri memang harus 0 kalau untuk minum. Kalau tidak 0, tadi bisa di treatment dulu, direbus atau di filter dengan
bahan-bahan tertentu ya. Misalnya kalau di industri ada pakai tawas, pakai siulit dan sebagainya. Cuman kalau yang terlalu banyak itu ya, yang 10 BC tadi ya, to numerous to count tadi terlalu banyak. Nah ini mungkin perlu dipantau apakah cukup dalam sekali proses atau perlu berulang kali proses perebusannya. Itu yang jadi catatan tadi di pertanyaan mahasiswa kedua. Karena Mas Zulfikar sudah puas ya, saya lempar ke audiens, silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan saran. Sebelum ke gestar kita. Ada? Atau malu sama Bu Dina mungkin? Saya yang kena, Pak. Nah. Siapa tahu kan malu nanti diapali sama Bu Dina, oh ya ini ternyata mahasiswanya kayak gini, nanti bisa lah gitu. Ini followernya banyak ini, ada belasan ini. Oh ini mah followernya Bu Dina. Oh, bukan. Izin bertanya, boleh Pak? Boleh. Mau ngasih sesuatu ya boleh kok ke Martin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dina Tania serta Bapak Septian dan Saudara Martin. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya terkait di daerah penelitian saudara. Untuk kualitas air tanah ini sendiri, apakah ada pengaruhnya terhadap kalau di suatu daerah itu memiliki vegetasi yang jarang sama yang sangat rapat? Apakah dia bakal berpengaruh di kualitasnya atau bagaimana? Mungkin bisa jelaskan sama saudara. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aprian. Silakan Mas Martin. Oke, mungkin saya izin menjawab. Mungkin kalau pengaruhnya dari pengaruh vegetasi tentu ada. Mungkin kembali lagi misalnya saya ambil 2 parameter ya, 2 parameter. Saya ambil dari parameter warna. Jadi warna ini tentu air itu akan tergantung dari misalnya vegetasinya mengandung zat-zat kimia misalnya bahan organik, sehingga kan pada saat air itu jatuh ke tanah tentunya pada air itu memiliki kadar bahan organik yang sangat berpengaruh dari kadar kandungan kimianya. Terus yang selanjutnya saya ambil parameter di kekeruhan. Jadi kekeruhan ini sangat berpengaruh terhadap dari kualitas air tanah yang kekeruhan ini dipengaruhi juga oleh vegetasi. Jadi vegetasi ini kenapa berpengaruh terhadap air parameter kekeruhan ini, karena di parameter kekeruhan ini juga menjelaskan bagaimana kekeruhan ini disebabkan juga oleh misalnya cahaya yang tidak bisa masuk atau maupun masuk melalui dengan vegetasi yang lebat atau tidak. Apabila vegetasinya lebat, bisa saja berpengaruh terhadap hubungannya tentang bakteri. Jadi bakterinya akan berkembang biak secara banyak karena lembab, sehingga bakteri dapat hidup secara melimpah. Tapi kalau misalnya terbuka atau jarang, jadi bisa saja saya hubungkan dengan parameter biologi, bakterinya mungkin lebih jarang ada. Tadi kalau mungkin Mas Ari lihat di diagram bakteri E. coli pada mater biologi, itu mungkin pengaruhnya ada di situ juga terhadap vegetasi. Ya, mungkin itu yang bisa jawab. Benar Mas Aprian. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa jawaban dari Saudara Martin sudah sangat-sangat jelas. Berarti di sini Saudara Martin, berarti kalau di vegetasi jarang tuh dia otomatis airnya lebih jernih, apa lebih keruh dia kalau di vegetasi jarang? Kalau di jarang tuh lebih jernih ya, karena kan kalau kita lihat lagi di ini, kalau
teman-teman pernah lihat di tadi slide saya tentang geohidro, kan ada namanya siklus geologi, di mana air itu jatuh bisa langsung ke tanah atau run off, serta bisa juga ke vegetasi. Jadi kalau dia jarang, bisa saja air itu lebih kalau jarang itu lebih bisa saja lebih baik. Cuma keterdapatannya sedikit ya, karena kan jarang kan. Tapi kalau jarang karena proses dari fotosintesis itu mempengaruhi. Jadi dari vegetasi juga air itu sangat berperan pada kualitasnya. Tapi kalau lebat mungkin airnya banyak, tapi lihat lagi apakah bisa saja kualitasnya buruk, tergantung kelembapan pada suatu daerah tersebut, mungkin itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Martin. Saya rasa sudah cukup jawaban dari Saudara Martin. Mungkin saya kembalikan lagi ke Bapak Septian. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Aprian. Jadi ini tentang pengaruh vegetasi ya. Vegetasi di kualitas air memang ada poin tersendiri untuk mempengaruhinya. Jadi selain lebat atau tidaknya, kemudian bisa berpengaruh ke jernih atau tidaknya, itu pun sangat kondisional ya. Lebat itu nanti kalau misalnya air tanahnya sumbernya dari permukaan, kemudian ada vegetasi atau daun-daun yang jatuh ke situ, kemudian bisa menjadi pengotornya, tentu berpengaruh juga di kualitas airnya. Jadi daunnya bercampur dulu di air di permukaan, kemudian baru masuk. Kalau dari faktor geologinya tidak mampu memfilter, ya dia akan menjadi lebih buruk karena lebih kotor. Selain itu perlu diingat, vegetasi juga perlu air. Jadi airnya ada yang diserap sama vegetasinya. Lagi-lagi ini nanti berpengaruh di jumlah air yang ada, meskipun ini persentasenya sedikit ya, atau kecil dibandingkan dengan mungkin faktor geologinya. Kalau vegetasinya lebat, tentunya airnya butuhnya juga lebih banyak, sehingga nanti yang terus menjadi air tanah jumlahnya lebih sedikit. Kalau jumlahnya lebih sedikit, tentunya tadi faktor pencuciannya ya, atau pengencernya tadi di satu litologi juga lebih sedikit. Nah, kadarnya nanti akan naik, tergantung yang diujikan apakah sesuai dengan litologinya atau tidak. Tapi kalau yang vegetasi jarang kan memang banyak langsung menjadi air tanah gitu. Jadi jumlahnya menjadi lebih banyak, pengencernya juga menjadi lebih banyak secara jumlah. Nah, secara jumlah nanti akan baru mempengaruhi si kualitas airnya. Itu kronologinya kayak gitu kalau vegetasi. Oke, ada lagi mungkin selain Mas Aprian? Kalau tidak ada, yakin ini tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita sambut dosen pembahas kita yang berpenampilan sederhana namun tetap elegan. Sekarang berada di LPM. Inilah dia, Ibu Dina Tania. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Septian.